Halo Sobat Kinofil, balik lagi di Kineclass kali ini, di mana tempatnya sharing, tips and trick dan juga informasi seputar filmmaking. Kali ini aku Nando ditemani dengan Enggar dan juga Fari. kita akan membahas tentang Director of Photography atau DOP. Buat kinofil yang masih belum paham apa sih sebenarnya DOP itu, nah menurut Mas Fari nih, DOP itu definisinya seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi pengertian dari DOP itu sendiri menurut saya ya, dia itu bertanggung jawab secara visual di dalam film. Jadi setelah naskah itu selesai dibuat, DOP itu bertanggung jawab untuk memvisualkan dari cerita tersebut. Memvisualkan dari skenario yang dibuat ya, Bang? Ya, seperti itu. Nah, dalam proses pembuatan film sendiri itu DOP itu membawa siapa aja yang membantu seorang DOP ini dalam memvisualkan sebuah film sesuai skenario itu? Ya, jadi di bawah DOP itu dia dibantu oleh campers, kamera person, lalu asisten kamera, lalu ada gaffer atau lighting. Ya, untuk produksi besar ya. Kalau untuk produksi kecil itu seperti short film itu biasanya dia di DOP itu rangkap-rangkap. Jadi dia jadi campers. Jadi DOP itu langsung dia membawa kameranya itu sendiri, lalu dia juga bisa jadi rangkap sebagai gaffer juga. Seperti itu. Nah, untuk DOP sendiri ini workflow dalam proses pembuatan film sendiri itu seperti apa ya, Mas Arya? Ya, jadi DOP itu mulai bekerja saat naskah dari sebuah film itu sudah sampai final draft. Jadi setelah naskahnya sudah selesai jadi fix, DOP sudah mulai membuat shortlist. Jadi shortlist itu sendiri untuk sebagai acuan shot itu nanti akan jadi seperti apa. Lalu selanjutnya itu adalah reki. Jadi sang DOP pada saat reki itu dia merencanakan apa yang sesuai di shortlist tersebut. Jadi mereka ulang adegan yang ada di naskah tersebut. Jadi waktu rek itu juga mengatur bagaimana shot itu nanti akan diambil ya sesuai filmnya itu ya. benar. Nah, dalam proses pembuatan film sendiri ini workflow dari seorang DOP itu seperti apa ya, Mas Enggar? Kalau workflow-nya itu mungkin DOP itu setelah PPM bisa ngomong-ngomong dengan sutradara ya kan. Ya. Sutradara gimana nanti visualnya itu mau seperti apa gitu loh. Di konsep dulu gitu. Bener, di konsep dulu. Pasti kan otaknya sebenarnya semua di sutradara kan. Iya. Nah, nanti DOP ini membantu untuk gimana visualisasinya itu bentuknya seperti apa, komposisinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat di storyboard namanya. Storyboard dulu. Nah, setelah untuk lihat storyboard, nah kita reki untuk mencari tempat atau set yang sama dengan storyboard itulah yang bisa mirip-mirip lah istilahnya kayak gitu. Lokasi syutingnya itu ya. Bener. Nah, nanti setelah itu nanti DOP bisa ngobrol sama gaffer, sama teman-teman yang lain, mungkin art, mungkin apa untuk menata kamera sama menata cahayanya itu tadi biar komposisinya pas gitu sih. Lalu dalam proses pembuatan film sendiri ini DOP kan harus paham teknik-teknik dalam pengambilan shot itu sendiri ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan teknik-tekniknya itu seperti apa? Oke, Mas Bari silakan. Ya, setahu saya ya, dari teknik pengambilan gambar itu ada salah satunya yaitu rule of third. Jadi rule of third itu seperti yang ada di kamera biasanya ya. Itu ada seperti garis gitu. Garis itu nanti kebagi 3 kali 3. Jadi ada 1 2 3, 1 2 3 dari bawah. Gitu. Ya. Fungsinya itu apa? Jadi fungsinya itu untuk menaruh objek yang enak untuk dilihat oleh penonton. Jadi rule of third itu memudahkan kameramen untuk menaruh objek di mana sih tempat objek itu yang enak untuk dilihat oleh penonton, seperti itu. Nah, dalam DOP sendiri ini juga ada aspek yaitu lighting yang dimana merupakan tanggung jawab seorang gaffer ya, Mas? Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, lighting dan gaffer ini sebenarnya apa sih, Mas Enggar? Gaffer sama lighting man ini tanggung jawab sama pencahayaan sih sebenarnya ya, sama pencahayaan. Nah, mereka sebenarnya divisi sendiri, tapi mereka itu juga tanggung jawab dari DOP sendiri karena saling berkesinambungan gitu loh. Kan
untuk mendapatkan komposisi gambar yang bagus butuh cahaya-cahaya yang harusnya sudah di-set sedemikian rupa biar ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sutradara sama DOP gitu sih. Lighting sendiri itu sebenarnya terkait apa aja sih dari lighting itu? Ada banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu kualitas cahaya. Kualitas cahaya itu ada salah satunya itu hard light. Hard light ini kayak spot fokus gitu loh. Jadi lampunya keras mengarah ke satu objek gitu loh. Itu biasanya untuk biar point interestnya itu terlihat gitu loh. Nah, kadang-kadang cirinya hard light ini biasanya terlihat bayangannya itu seperti kayak keras gitu, ada bayangan keras di belakang kayak seperti itu sih. Nah, yang kedua ada soft light. Soft light sendiri ini nggak terlalu keras, nggak terlalu spot, tapi biasanya digunakan untuk menutupi bayangan yang keras tadi. Kan kadang mungkin nggak pengen terlalu keras, jadi lampunya ditambahi biar nggak terlalu keras tadi bayangannya, untuk istilahnya tambahannya lah, untuk gitulah ya. Menyesuaikan komposisi juga ya? Bener, menyesuaikan komposisi dan keinginan sutradara juga. Nah, yang terakhir ini ada ultra soft light. Ultra soft light ini bener-bener optional sih, optional. Kalau memang mau dipakai boleh dipakai, kalau enggak ya enggak. Biasanya kayak hair light, kayak buat untuk rambut pundak ya, buat pundak kayak gitu sih, untuk tambah-tambahan. Tapi ada lain sih kayak artificial. Artificial itu kayak lampu-lampu kecil, kayak misalnya lampu taman kayak gitu-gitu sih. Ya kayak ada kayak gitu sih. Nah, udah kira-kira dari lighting ini ada aspek apa lagi yang perlu diperhatikan? Ada lagi intensitas cahaya. Intensitas cahaya apa tuh? Kayak yang tadi aku bilang kan, kayak syuting itu lampunya nggak hanya satu gitu loh. Kalau emang proper dan ada budgetnya, ya kan, lampu kan juga mahal gitu loh. Nah, biasanya itu ada lampu yang kayak untuk hard light, untuk yang spot itu sebutannya key light. Jadi itu lampu utamanya yang bisa memperlihatkan objek tersebut gitu, objek yang mau dilihatkan gitu loh untuk audiens kayak gitu. Yang kedua ada fill light. Fill light ini untuk menyeimbangkan key lightnya tadi. Nah, key light kan modelnya keras, jadi bayangan bisa kayak kelihatan gitu. Emang kalau bayangannya kalau mau kelihatan ya nggak apa-apa, tapi kalau ingin agak soft nanti dikasih fill light itu tadi, diseimbangkan kayak gitu. Nah, yang ketiga ada backlight. Backlight ini yang kayak mirip soft light sama ultra soft light lah, yang arah untuk ke rambut, untuk ke pundak gitu. Jadi nanti untuk kedalaman gitu ya. Nah, yang terakhir ada background light. Background light ini biasanya kan untuk belakang objek. Bener, belakang objek kan mungkin ada benda apa, atau ada tembok atau ada apa. Nah, itu dikasih lighting juga biar ya istilahnya lebih kelihatan, atau biar bayangannya itu ketutupan dikit lah gitu, kayak gitu. Sebenarnya masih banyak tapi bisa dipelajari lebih lanjut sih kalau harus praktek lah istilahnya gitu. Pasti ada banyak. Nah, dari DOP sendiri ini kan pasti harus paham tentang shot size itu gimana, terus pengambilan shot itu gimana. Nah, dari Mas Fari sendiri bisa jelasin dong gimana sih shot size dalam sebuah film itu? Jadi untuk type of shot atau shot size ya, itu ada banyak sebenarnya. Cuma untuk yang inti itu ada long shot. Jadi long shot itu menjelaskan di mana objek itu berada. Jadi menjelaskan backgroundnya itu ada di mana. Terus ada medium shot. Jadi medium shot itu berfokus seperti objek itu sedang berdialog seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada close up. Close up ini lebih mendetail bagian yang lebih sempit, jadi seperti muka, mimik wajah. Jadi seperti dia berbicara itu mimik wajahnya seperti apa, begitu. Sama seperti menunjukkan objek. Biasanya kalau misalnya menunjukkan HP, ya itu close up ke HP, itu di HP-nya ngapain, seperti itu. Berarti shot dari dekat menunjukkan detailnya gitu ya? Ya, menunjukkan detailnya. Jadi tergantung ceritanya itu seperti apa. Nah, dari film-film sendiri ini kan kita pasti pernah melihat kok adegan ini tuh diambil dari sudut pandang ini, dari angle ini. Nah, bisa nggak sih dijelasin angle-angle-nya itu dan fungsi-fungsi dari angle masing-masing angle? Ya, jadi untuk angle sendiri itu ada banyak juga. Cuma yang biasanya digunakan itu ada 3 ya. Itu ada eye level. Itu eye level itu yang paling sering digunakan. Jadi eye level itu sejajar dengan mata objek. Jadi kamera itu sejajar dengan mata objek. So ini itu untuk seperti
dia berdialog ya. Iya, biasa Ya, berdialog. biasanya sih. berdialog itu menggunakan eye level seperti itu. Terus ada high angle. High angle itu menunjukkan objek itu ada di bawah, kamera itu di atas. Jadi Terlihat kecil Ya, gitu objek biasanya. itu terlihat kecil. terlihat lemah. terlihat gitu. lemah. Jadi yang di atas ini terlihat kuat, Iya. yang di kameranya itu. Lalu yang ketiga ada low angle. Kalau low angle, kamera di bawah, objek itu agak ke atas. Jadi objek itu terlihat seperti lebih kuat. Lebih besar. Lebih besar. juga. Seperti contohnya itu mengintimidasi objek apa? Objek yang lebih lawannya, kecil, iya. objek lawannya seperti itu. Nah, dari DOP sendiri kan juga ada yang namanya kamera movement ya. Ya, kamera Nah, movement. kamera movement ini kira-kira terdiri dari apa aja sih? Kamera movement sebenarnya juga banyak aslinya. Tapi yang basic dan sering dipakai itu ada yang pertama ada panning. Panning ini kiri kanan ya, kayak misalnya gini kiri ke kanan kayak gitu. Nah, ada yang kedua ada tilting. Tilting. Tilt bisa tilt up, tilt down kayak gitu. Nah, kalau yang ada lagi itu ada track in, track out. Track in, track out itu bisa maju, bisa mundur. Itu bisa pakai alat juga kayak slider kayak gitu. Ada juga crab. Crab ini beda sama pen ya kan. Crab ini crab ke kanan, crab ke kiri lah. Kalau pen itu kameranya Lensanya ya? lensa ya kayak apa namanya berotasi gitu loh. Nah, kalau crab ini jalan gini kayak gini. Slide ke kanan, slide ke kiri gitu. Nah, itu dia tadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang DOP ya, Mas Enggar dan Mas Fari. Ya. Benar-benar. Lalu tips and trick menjadi seorang DOP itu bagaimana? Mulai dari Mas Enggar dulu. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih nyoba aja dulu sih. Coba aja dulu. Teori-teori ini pasti kebelajar setelah kamu jalan gitu loh. Setelah kamu jalan, kamu pasti bakalan tahu setelah kamu jalan. Sama cari koneksi sih yang mungkin teman-teman yang sudah lebih bisa, lebih tahu dideketin, istilahnya deketinnya dengan niat belajar kayak gitu sih. Ya aku gitu aja. Sharing-sharing pengalaman. Sharing-sharing pengalaman juga. Nah, dari Mas Fari. Ya, kalau dari saya itu setelah tahu teorinya ya, itu langsung praktek, langsung berkarya. Jadi sering-sering untuk berkarya aja. Seperti Menambah jam terbang ya? Ya. Nah, kalau buat berkarya. teman-teman yang nggak punya kamera nih kayak gini, itu bisa nggak sih belajar tentang DOP itu? Bisa pasti sangat bisa bisa. banget sih. Dari HP pun bisa kok. Kan sama sih shot-shotnya itu kan sama. Sekian Kineclass kali ini tentang materi DOP. Apabila teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan atau dibingungkan, kalian bisa juga baca-baca modul yang kita bagikan kepada kalian. Nah, saya Nando pamit undur diri. Saya Enggar. Saya Fari. Jangan lupa untuk nonton Kineclass selanjutnya. Dadah.